Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal SKB sejarah bagian keempat beserta pembahasannya. Langsung saja. Nomor 1. Wilayah pertama di Asia yang memasuki zaman perunggu yang menciptakan dasar bagi ilmu matematika, astronomi, dan astrologi adalah titik-titik. A. Asia Utara dan Asia Selatan. B. Asia Tenggara dan Asia Utara. C. Asia Barat dan Timur Dekat. D. Asia Timur dan Asia Barat, atau E. Asia Selatan dan Asia Timur. Pembahasannya, wilayah pertama di Asia yang memasuki zaman perunggu adalah Asia Barat dan Timur Dekat. Dimulai dengan kemunculan peradaban yang berlokasi di salah satu daerah pertama yang membuat dan menggunakan perunggu. Daerah tersebut adalah tempat di mana kota pertama dibangun, yaitu tempat bangsa Sumeria di Mesopotamia pada pertengahan milenium tahun 4 sebelum Masehi. Budaya yang ada di Timur Dekat kuno sudah menciptakan dasar bagi ilmu matematika, astronomi, dan astrologi yang ada di dunia modern saat ini dan dipelajari oleh banyak sekali orang di masa sekarang. Jadi jawabannya adalah C. Asia Barat dan Timur Dekat. Nomor 2. Kebudayaan perunggu di Indonesia adalah hasil pencampuran dari masyarakat purba asli Indonesia dengan titik-titik. A. Bangsa Mongoloid. B. Bangsa Romawi. C. Bangsa Austronesia. D. Bangsa Sumeria. Atau E. Bangsa Melanosoid. Pembahasannya, kebudayaan perunggu di Indonesia adalah hasil pencampuran dari masyarakat purba asli Indonesia atau Proto-Melayu dengan bangsa Mongoloid yang membentuk ras bernama Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Manusia purba jenis Deutero-Melayu adalah nenek moyang dari suku Jawa, Madura, Bugis, Bali, dan lainnya. Jadi jawabannya adalah A. Bangsa Mongoloid. Nomor 3. Salah satu penemuan teknik kerajinan pada zaman logam adalah teknik bivalve dengan menggunakan titik-titik. A. Lilin yang berisi tanah liat. B. Benda logam yang dipanaskan. C. Benda logam yang didinginkan. D. Dua cetakan yang dirapatkan. Atau E. Tiga cetakan yang dirapatkan. Pembahasannya, kemajuan teknologi pada zaman logam terjadi dengan beberapa penemuan teknik kerajinan, yaitu pertama, teknik bivalve menggunakan dua cetakan yang dirapatkan. Terdapat lubang yang berfungsi untuk menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang dibuka ketika perunggu sudah dingin. Yang kedua, teknik Alcire Perdue diawali dengan pembuatan bentuk benda logam yang diinginkan menggunakan lilin yang berisi tanah liat. Lilin ini kemudian hias dengan berbagai pola sebelum menuangkan perunggu cair ke dalam lubang, di mana cetakan ini hanya bisa digunakan sebanyak satu kali saja. Jadi jawabannya adalah D. Dua cetakan yang dirapatkan. Nomor 4. Peralatan dari kebudayaan zaman batu tua ini adalah kapak perimbas dan kapak genggam. Kebudayaan yang dimaksud ialah titik-titik. A. Kebudayaan Ngandong. B. Kebudayaan Pacitan. C. Kebudayaan Kyokken Modinger. D. Kebudayaan Abruzos Roche. Atau E. Kebudayaan Falakes. Pembahasannya, kebudayaan Pacitan adalah peralatan manusia purba yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Peralatan dari kebudayaan ini yakni kapas perimbas dan kapak genggam. Kapak perimbas berguna untuk senjata, merimbas kayu, dan memecah tulang. Kapak genggam berfungsi untuk menguliti, memotong, dan menggali. Jadi jawabannya adalah B. Kebudayaan Pacitan. Nomor 5.
Zaman di mana sudah mulai mengenal kepercayaan tentang hidup sesudah mati dan kesenian adalah titik-titik. A. Zaman Mesolitikum. B. Zaman Paleolitikum. C. Zaman Neolitikum. D. Zaman Megalitikum. Atau E. Zaman logam. Pembahasannya, pada zaman Mesolitikum, corak kehidupannya didominasi oleh corak hidup berburu dan meramu. Mereka juga sudah tinggal di tepi pantai atau muara sungai dengan membangun permukiman berupa rumah panggung. Selain itu, pada zaman ini sudah mulai dikenal kepercayaan tentang hidup sesudah mati dan kesenian. Jadi jawabannya adalah A. Zaman Mesolitikum. Nomor 6. Masa Holosen menggantikan masa Pleistosen yang ditandai dengan titik-titik. A. Meningkatnya kemampuan berburu. B. Membangun pemukiman. C. Bisa membuat alat dari logam. D. Terciptanya bangunan-bangunan besar. Atau E. Naiknya permukaan air laut. Pembahasannya, masa Holosen menggantikan masa Pleistosen yang ditandai dengan naiknya permukaan air laut, sehingga darat menyempit dan iklim menjadi lebih panas atau kering. Wilayah perburuan menyempit seiring dengan pertumbuhan manusia purba di bumi. Jadi manusia purba di zaman ini berusaha untuk menghasilkan makanannya sendiri. Mereka membudidayakan tanaman dan berternak. Jadi jawabannya adalah E. Naiknya permukaan air laut. Nomor 7. Homo wajakensis merupakan nenek moyang dari titik-titik. A. Ras Mongoloid. B. Ras Negroid. C. Ras Kaukasoid. D. Ras Australoid. Atau E. Ras Weddoid. Pembahasannya, jenis fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois di Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Fosil yang berhasil ditemukan hanya berupa tulang tengkorak, beberapa ruas tulang leher, dan rahang bawah. Diperkirakan bahwa Homo wajakensis merupakan nenek moyang dari ras Australoid yang merupakan penduduk asli Australia. Jadi jawabannya adalah D. Ras Australoid. Nomor 8. Perkembangan dari Homo solensis dan Homo wajakensis lebih lanjut dinamakan titik-titik. A. Homo floresiensis. B. Homo sapiens. C. Homo erectus. D. Homo habilis. Atau E. Homo neanderthalensis. Pembahasannya, perkembangan dari Homo solensis dan Homo wajakensis lebih lanjut dinamakan Homo sapiens. Homo sapiens perkembangannya lebih sempurna daripada Homo lainnya. Hal itu dapat dilihat dari cara berpikirnya meskipun masih sangat sederhana, tetapi setidaknya lebih maju daripada Homo lainnya. Oleh karena itulah disebut Homo sapiens yang berarti manusia yang cerdas dan diperkirakan hidup 40.000 tahun yang lalu. Jadi jawabannya adalah B. Homo sapiens. Nomor 9. Perhatikan ciri-ciri berikut. Pertama, tokoh para nenek moyang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi frontal. Kedua, irama garisnya kaku, bersudut, dan sederhana sehingga terkesan monumental. Dan yang ketiga, motif berupa simbolik seperti tanduk kerbau dan kodok. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka corak seni rupa prasejarah yang digunakan adalah titik-titik. A. Corak minimalis. B. Corak Dongson. C. Corak monumental. D. Corak Chow akhir. Atau E. Corak primitif. Pembahasannya,
Corak ornamen prasejarah pada zaman Neolitikum di mana kehidupan sudah menetap dan tidak lagi nomaden, ditemukan pola-pola baru melalui peninggalan jenis artefak prasejarah. Corak monumental ini terutama terdapat pada zaman Neolitikum yang memiliki ciri-ciri seperti di atas. Jadi jawabannya adalah C. Corak monumental. Nomor 10. Nomor terakhir. Gerabah sederhana ditemukan pada zaman Neolitikum dengan pola titik-titik. A. Lingkaran. B. Torehan. C. Anyaman. D. Garis-garis sejajar. Atau E. Pilihan benar semua. Pembahasannya, gerabah ditemukan pada zaman Neolitikum berupa gerabah sederhana dengan pola torehan, lingkaran, garis-garis sejajar, dan anyaman. Selanjutnya, pada perkembangan gerabah di masa Perundagian, pola hiasnya berkembang dari bentuk lingkaran memusat menjadi bentuk titik dan lengkungan, tumpal, mider, pola anyam, dan tangga. Jadi jawabannya adalah E. Pilihan benar semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.